Salam, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai seluruh pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita siapkan hati kalian semua supaya diberkati, dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji, syukur serta hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang telah menjaga dan memelihara kami sepanjang malam dan telah memimpin kami hingga tiba di sekolah ini, di kelas kami dengan keadaan baik. Tuhan, sebelum kami memulai seluruh pembelajaran kami pada hari ini, kami mohon Tuhan siapkan hati kami supaya firman Tuhan menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya kalian semua berada di sini karena ada sesuatu yang hendak kalian dapatkan. Makanya kalian hari ini sedang mencari. Apa yang kita cari? Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita di dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan perintahkan kepada kita cari. Dan di sini ada kata carilah. Kalau ada kata carilah, itu artinya sebuah perintah supaya kita melakukan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Apa perintahnya Tuhan Yesus kepada kita? Yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Sama seperti kita pada saat ini di sekolah ini, di sekolah yang kita cintai, yang kita kasihi bersama-sama. Hari ini kita sama-sama sedang mencari. Mencari apa anak-anak? Tentu mencari pengetahuan, mencari hikmat dalam menghadapi berbagai persoalan yang akan dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru kita semua. Nah, tapi pada kesempatan kali ini Tuhan Yesus mengajar kita bersama-sama apa yang harus menjadi prioritas dalam pencarian itu. Ada ukuran, ada pedoman yang harus menjadi panduan, apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Belajar penting, mata pelajaran penting, semua yang kita pelajari penting. Tetapi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menegaskan kepada kita pada pagi hari ini, ada sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya berpikir, saya merenungkan kerajaan Allah, di mana tempatnya? Di mana lokasinya? Apakah ada di dunia ini? Apakah ada di tempat lain? Sementara Alkitab terus mencatat tentang kerajaan Allah. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, berarti kita hari ini harus masuk ke sebuah sistem. Nah, sistem ini penting karena dengan sistem itu akan mengelola dan mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, kalau kita mulai menerapkan bahwa sistem kerajaan Allah ada dalam diri kita, maka kita harus menjadikan Allah itu pemimpin dalam hidup kita. Allah itu harus mengendalikan hidupmu, harus menguasai hidupmu, karena sang penguasa itu akan memimpin dan mengarahkan kepada satu tujuan yang nantinya akan bisa kita capai bersama-sama. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang sekarang sedang memimpin dalam hidupmu?
siapa yang sekarang berkuasa dalam hatimu? Kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhan, tentu pengaruh-pengaruh buruk, kata-kata yang tidak bertanggung jawab, tindakan-tindakan yang tidak baik, itu yang sering muncul. Bahkan kalau bukan Allah yang memimpin, seringkali yang terjadi, kita sering membuli teman kita, ayo betul atau tidak? Kita sering ngomongi teman-teman kita yang tidak baik. Nah, ini sudah mulai keluar dari sistem pemerintahan Allah. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan, baik TK, SD dan juga SMP, mari kita bersama-sama memeriksa hati kita masing-masing. Apakah hari ini aku sudah sungguh-sungguh dikuasai oleh Tuhan, atau dikuasai oleh nafsuku atau si jahat? Ini perlu, makanya Tuhan Yesus katakan, tetapi carilah dahulu, prioritasnya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi mari kita taruh seluruh ini dalam hati kita, kebenaran apa yang Tuhan mau, kebenaran apa yang Tuhan kehendaki supaya aku bisa lakukan, supaya aku bisa kerjakan, khususnya di sekolah ini. Sehingga melalui ini hidup kalian bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kalau sistemnya bukan Allah yang memerintah dalam hidupmu, maka akan sulit bagi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah menemukan sistem ini, ketika kita sudah menemukan kunci rahasia kehidupan ini, apa janji Tuhan? Apa janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, yang memprioritaskan kerajaan Allah? Kita lihat, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Lupa, apa yang ditambahkan Tuhan kepadamu? Jelas bahwa ini janji Tuhan. Anak-anak, kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Nah, oleh karena itu, apa yang dijanjikan Tuhan, kalau kalian baca seluruh pasal ini, itu di situ ada makanan, ada pakaian, ada tempat tinggal. Bahkan Salomo yang tidak pernah pakai baju seindah dari bunga bakung, burung-burung di udara dipelihara Tuhan. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa, tapi semuanya itu bisa kita dapatkan. Asal apa? Kita tahu kuncinya, tahu sistemnya. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang di Tuhan, marilah dengan rendah hati, dengan sukacita, terus membuka hati kita untuk dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Agar apa? Nama Tuhan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan kali ini sungguh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Suatu sistem yang sangat baik, yang sangat indah. Sebuah rahasia untuk diberkati oleh Tuhan telah Tuhan nyatakan kepada kami hari ini, yaitu dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Harus memprioritaskan atau mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Kau senantiasa memimpin dalam setiap kehidupan kami. Dan ampuni jika selama ini kami sering mendukakan hati Tuhan, karena seringkali kami tidak dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan apa yang telah kami dengar dan direnungkan. Ini semua boleh menguasai, memimpin dan mengendalikan kami. Berkati Bapak Ibu guru kami, kepala sekolah yang terus memimpin kami, yang terus mengajar kami, dan berkati kegiatan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.